Yo, halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube Bandit Garage. Jadi kalau di video kemarin kita udah ngebahas satu unit Ninja SS 150cc 2 tak warna kuning. Nah, buat lo yang belum nonton boleh klik dulu link yang ada di atas ini atau video di atas ini. Nah, di video kali ini gue yang bakal main ke segmentasi pasar motor, yaitu motornya motor-motor klasik dulu nih. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas satu unit atau nge-review satu unit Vespa klasik, yaitu Vespa Sprint Latin tahun 1978 gitu teman-teman. Buat yang penasaran unitnya, check it out. Oke, jadi teman-teman, unit di depan ini Vespa Sprint Latin. Jadi Vespa Sprint Latin ini merupakan Vespa yang salah satu bisa dibilang banyak banget yang minatin, dan juga salah satu kolektor item yang mungkin bisa dibilang susah dicari dan banyak banget peminatnya teman-teman. Jadi Vespa ini seperti yang teman-teman bisa lihat, warna bodinya tuh bener-bener klasik banget, dan juga memang bodinya tuh belum ada dempulan, belum ada apa-apa, memang masih kokoh banget. Masih bawaan dari Vespa tahun 78 ya nih, dirakit 78, warnanya biru begini. Dan ini tuh bisa dibilang catnya mulus enggak, tapi memang catnya masih original, bener-bener bawaan pabrik gitu teman-teman semua. Jadinya buat lo yang mungkin demen nih di dunia Vespa atau suka koleksi motor-motor jadul atau klasik, ini pilihan yang tepat banget bisa dibilang. Nah, kalau gitu kita langsung aja bahas spesifikasi lengkapnya, detail-detail lengkapnya. Dimulai dari seperti biasa dari depan dulu nih. Jadi Vespa ini looks depannya tuh bener-bener ya Vespa lah. Tahu Vespa pada umumnya, Vespa klasik, Vespa jadul yang membuat aura-aura apa bisa dibilang apa ya? Bikin aura-aura vibes old mania tuh keluar banget. Jadi tampilannya itu Vespa banget. Dari depan warnanya biru, tapi ada kayak ya ini ibaratkan catnya udah mulai luntur ya karena kekikis usia, kemakan usia. Dari depan dulu. Oke, dari atas headlampnya ini masih semuanya original dari bawaan pabrik, cuman mungkin lampunya doang yang diganti sama temen gua. Jadi lampunya ini udah pakai LED gitu ya, jadi biar pencahayaannya lebih terang pastinya. Terus kalau untuk aksesoris ini nih, walaupun ini ada karat sedikit, wajar, namanya tahun 78, sekarang udah 2025 nih gitu. Jadinya memang Vespa ini tuh nggak pernah diotak-atik, selalu ibaratkan bahannya bener-bener mulus banget, dan cuman jadi bahan koleksi doang buat di rumahnya nih gitu. Jadi dari ini ibaratkan apa ya, tempat taruh barang sih. Nah, Vespanya ini memang bawaan pabrik ya, jadi ini tuh emang ada bolongan di sini, kelihatan banget bukan aksesoris tambahan yang abal-abal yang asal pasang doang, tapi memang udah ada bracketnya, dan juga memang plug and play buat si Vespa Sprint Latin tahun 78 ini. Kemudian dari sisi depannya, kalau misalnya ini udah ada aksesoris, tentunya buat memudahkan teman-teman kalau lagi touring bawa Vespa terus mau bawa barang, terus kita pindah ke bawahnya sedikit. Nah, ininya juga nih, spakbor depannya bener-bener masih original banget. Nih kalau teman-teman mau denger nih, mana suaranya ya? Bener-bener masih kokoh banget lah pokoknya. Terus juga dari segi kaki-kaki, bannya ini udah diganti. Kalau ban ya wajar lah diganti gitu ya, karena siapa sih yang pakai ban dari 78 sampai sekarang yang ada kecelakaan gitu ya. Nah, kalau bannya ini udah pakai Michelin S83, jadi memang udah top banget lah, apalagi teman-teman semua tahu lah ya ban merek Michelin. Dan juga dari sisi pengereman itu masih bawaan standar pabrik, apalagi ya velg juga kaleng masih bawaan standar pabrik. Terus habis itu kita masuk ke bagian speedometer dulu nih. Nah, kalau tadi udah bagian depan, kita masuk ke bagian tengah atau bagian atas nih. Jadi di bagian atasnya ini kita bisa melihat di sini ada speedometer. Speedometer ini tampilannya benar-benar klasik banget. Dari headlampnya, speedometernya memang klasik, dan juga memang masih top marko top bawaan dari pabrik, dan juga dari tahun 78 berarti ya, bener-bener. Aduh, kalau misalnya motor sekarang mungkin ibaratnya kualitinya nggak bakal setahan ini sih teman-teman. Dan juga nih, ini dari kopling, dari hand grip,
ya pokoknya memang belum pernah ada yang diganti gitu. Memang full original dari temen gue sendiri. Memang dia tuh pengen mempertahankan sisi ibaratkan sisi klasiknya lah, atau sisi jadulnya dari Vespa ini. Jadi nggak mau diapa-apain, nggak mau dimodif-modif, diganti perintilannya juga nggak mau. Ya paling ganti kayak ya kampas rem itu wajar, ganti ban wajar, terus ganti apalagi ya, ya servis wajar gitu loh. Tapi untuk sisa-sisanya eksterior full original dari tahun 78 teman-teman. Nah kalau tadi udah dari speedometer, ini juga ada apa sih, ibaratkan soket-soketnya untuk lampu, klakson segala macam, starter juga masih bawaan pabrik. Terus untuk ban serepnya nih, ban serepnya juga masih ada platnya, apa namanya, velgnya, velg kaleng. Terus juga masih ada logo si Vespanya. Terus juga udah pakai Michelin S83, pokok depan belakang Michelin S83. Terus ban serepnya juga Michelin S83 gitu teman-teman. Nah teman-teman semua, kalau tadi kan kita udah ngebahas bagian depan nih dari Vespa ini. Nah sekarang kita bakal pindah ke bagian belakang dari motor klasik ini, yaitu Vespa Sprint 150 tahun 78. Kita bahas ke bagian bawah dan juga belakangnya. Oke teman-teman, nah ini dia penampakan kalau dari video, penampakan dari Vespa Sprint Latin 150 tahun 78 ini. Ya kalau buat anak-anak Vespa klasik ini dibilangnya apa ya teman-teman ya? Tempong ya kayaknya, tempong. Oke, nah tempongnya ini dari Vespa Sprint ini kiri kanannya tuh bener-bener nggak pernah diganti. Jadi memang full standaran pabrik, dari pabrik keluar kayak gini sampai tahun 2025 ini masih gak mulus sih, tapi maksudnya memang mempertahankan jiwa originalitasnya dari motor ini. Jadinya nggak ada yang diganti. Mau udah ada penyok sedikit nih, penyok kayak gini nih, masih kokoh, masih kuat gitu teman-teman. Jadi memang dari ownernya sendiri nggak mau ngeganti si tempongnya, walaupun udah penyok-penyok dikit, dan juga catnya udah bukan keropos sih, catnya udah terkikis usia lah ibaratnya. Terus juga ini dia engkolannya ini masih memang bener-bener bawaan standarnya si Vespa, dan juga ya bisa dibilang ini memang ya namanya permesinannya juga udah tua ya, dari tahun 78 sampai 2025. Udah berapa tahun ya, nggak tahu buat berapa tahunnya, nanti dimasukin di video udah berapa tahun. Tapi memang dari temen gue balik lagi, memang dia tuh ibaratkan kalau orang-orang lihat ya, ih Vespa kayak gini, kalau orang yang nggak ngerti ya, ih Vespa kayak gini jelek banget sih, maksudnya karat gitu. Padahal sebenarnya enggak teman-teman, emang estetika dari Vespa itu, Vespa klasik ya kayak gini, ala kadarnya aja, nggak perlu yang namanya, kalau misalnya mau di repaint mah bisa-bisa aja, cuman kan warna originalnya jadi nggak ada estetikanya lagi gitu loh, udah warna baru lagi kayak kinclong, Vespa Matic Festik zaman sekarang kan kinclong ya, ini gitu loh, Vespa yang benar-benar Vespa gitu teman-teman. Jadinya jiwa klasiknya itu memang masih ada dari dulu sampai sekarang, dari zaman kakek gua, mungkin kakek gua atau bapak gua ya, zaman bapak gua 78, bokap gua berarti 78 77 lah ibaratkan. Nah Vespa ini tuh udah dari tahun segitu, berarti sekarang udah umurnya udah mau 50 tahunan kali ya teman-teman ya. Nah terus bagian belakangnya juga udah ada buat, ya kalau di depan tadi ada buat si taruh barang, nah ini juga ada aksesoris buat taruh barang dari si Vespa ini juga nih teman-teman. Terus kemudian dari sisi belakangnya, lampu belakangnya juga masih bener-bener mempertahankan. Balik lagi, sekali lagi gue tegasin, ownernya ini memang nggak suka yang namanya modif-modif head-on gitu ya. Sebenarnya Vespa ini kalau mau dimodif head-on sama dia 150 juta, 200 juta dibayarin teman-teman sama dia. Tapi memang dia suka klasik-klasik aja dan mempertahankan estetikanya, jadinya nggak pernah mau diganti. Ini juga ya ini pemanis aja sih, dan juga ini karpetnya ya ini mah bisa diganti lah ya, cuman memang dari bawaannya masih kayak gini juga gitu teman-teman. Ternyata teman-teman, dari semua original part standar dari si Vespa ini yang nggak pernah diubah, yang gue bilang gue ada kelewat satu nih, cuman ada satu bagian yang ternyata temen gue udah ganti dari ownernya, yaitu bagian knalpot ya. Nih tadi gue juga baru lihat nih, gue kira semuanya standar nih, ternyata dari knalpotnya udah ala-ala moge ya, bisa dibilang ya, kayak Harley gitu ya, chopper terus kayak motor-motor gede gitu ya, ada dua selongsong, udah kayak pistol gitu ya. Walaupun Vespanya masih original, tapi suaranya tuh harus ada, ya ibaratkan suara Vespa 2 tak lah keluar gitu, suara si Vespanya ini gitu teman-teman. Makanya diganti knalpotnya, dan sisanya masih standar semua kecuali knalpot gitu teman-teman.
Nah teman-teman, kalau tadi kita udah ngebahas keseluruhan dari detail-detail yang ada di Vespa ini, sekarang kayaknya kurang mantep kalau kita nggak dengerin suara dan juga mesin dari si Vespa 150 tahun 78 ini. Nah kita dengerin ya. Ini dia teman-teman, suara khas motor klasik, yaitu motor Vespa Latin Sprint 150 tahun 78. Kita kebiar dikit kali ya. Suaranya tuh bener-bener khas 2 tak gitu loh. Sekali lagi, sekali lagi. Udah. Berisik. Oke. Itu dia teman-teman, Vespa Sprint Latin tahun 78 versi Bandit Garage. Nah, buat lo yang penasaran kita bakal bahas motor apa lagi selanjutnya, tungguin aja video-video kita yang bakal upcoming ke depannya di channel YouTube Bandit Garage. So, kayaknya udah semuanya kali ya yang kita bahas ya. So, kayaknya gue pamit undur diri dulu teman-teman. See you and bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena share lo, like lo, komen lo, dan juga subscribe lo tuh penting banget buat kenaikan dari channel YouTube Bandit Garage. So, thank you for watching. See you and bye-bye.